Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak tertinggal video-video bermanfaat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Pada hari ini kita akan mempelajari dasar hukum wakaf dan ibtida. Dasar hukum permasalahan wakaf dan ibtida adalah riwayat dari Ummu Salamah. Annahu kana yaqifu ala ru'usi la ya'ti fayaqulu Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqifu thumma yaqulu Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa yaqifu. Sesungguhnya Rasulullah biasa wakaf di akhir ayat. Beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian berhenti. Kemudian membaca Alhamdulillahi rabbil alamin, kemudian berhenti. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi. Begitu pula atsar dari Ali bin Abi Thalib yang telah kita bahas, bahwa yang dimaksud dengan tartil pada ayat warattilil Qur'ana tartila adalah mentajwidkan huruf dan memahami kaidah wakaf. Karenanya Imam Ibnu Al-Jazari menyampaikan dalam Muqaddimah Jazariyah bahwa memahami persoalan wakaf dan ibtida adalah kemestian setelah mempelajari tajwid huruf. Wa ba'da tajwidika lil hurufi la budda min ma'rifatil wuqufi wal ibtida'i wa hiya tuqsamu idzan thalathatan tamun wa kafin wa hasan. Setelah engkau memahami kaidah-kaidah dan praktik dalam tajwid huruf, maka selanjutnya engkau harus memahami kaidah-kaidah wakaf dan tata cara ibtida dalam membaca Al-Quran. Diriwayatkan juga bahwa Ibnu Umar berkata, kami pernah hidup di suatu masa di mana seorang yang paling muda usianya di antara kami telah diberi iman sebelum Al-Quran. Ketika itu sebuah surah turun kepada Muhammad. Lalu ia pun mempelajari halal dan haramnya, perintah dan larangannya, serta pada kata manakah ia mewakafkan, menghentikan bacaannya, sebagaimana ilmu Al-Quran yang kalian ketahui sekarang. Kemudian ia melanjutkan perkataannya, akan tetapi sekarang saya melihat orang-orang dewasa yang salah satu dari mereka telah menerima pengajaran Al-Quran, yang membaca dari awal hingga akhir, namun tidak tahu perintah dan larangannya, serta pada kata mana ia harus mewakafkan bacaannya. Ia membacanya tidak beraturan, seperti kurma buruk. Ibnu Al-Jazari dalam An-Nasir menyimpulkan kedua atsar tersebut dengan perkataan, pada perkataan Ali terdapat dalil wajibnya dalam mempelajari wakaf, sedangkan pada perkataan Ibnu Umar terdapat keterangan bahwa mempelajari wakaf merupakan ijma' sahabat. Keutamaan mempelajari wakaf dan ibtida. Permasalahan wakaf dan ibtida erat kaitannya dengan permasalahan pemahaman makna Al-Quran. Di antara faidah mempelajari wakaf dan ibtida adalah kita tidak akan keliru dalam mengarahkan makna ayat-ayat di dalam Al-Quran. Ibnu Al-Anbari berkata, di antara kesempurnaan dalam mengenal Al-Quran adalah mengenal wakaf dan ibtida. Ibnu Mujahid berkata, tidak ada yang sanggup melakukan wakaf dengan sempurna kecuali seorang pakar nahwu, tafsir, ilmuwan, peneliti yang terbiasa memilih dan memilah kalimat, ahli bahasa Arab yang dengannya Al-Quran turun, dan para fuqaha atau ahli fikih. Jenis-jenis wakaf. Secara bahasa, wakaf bermakna al-habs, al-kaf, al-man'u, artinya menahan atau melarang. Secara istilah, bermakna menghentikan sementara bunyi suatu kata, sehingga memungkinkan pembaca Al-Quran untuk bernafas dan kemudian meneruskan kembali bacaannya. Secara sederhana, bermakna berhenti sementara untuk mengambil nafas. Lawan wakaf adalah wasol. Secara zatnya,
Wakaf terbagi menjadi 4 jenis, yaitu wakaf ikhtibari, wakaf idtirori, wakaf intizori, dan wakaf ikhtiyari. Wakaf ikhtibari adalah berhentinya qori pada kata-kata tertentu pada saat pengujian atau pembelajaran dengan tujuan menjelaskan hukum lafaz yang diwakafkan. Dengan ini, penguji akan mengetahui cara wakaf muridnya benar atau belum. Hukum wakaf ikhtibari boleh berhenti pada lafaz apapun. Penulisan rosem berpengaruh pada bisa atau tidaknya wakaf pada kata-kata dalam Al-Quran. Apabila dua kata ditulis terpisah, ia pun bisa wakaf di antara keduanya. Contoh misalkan, dua kata yang ditulis terpisah, Allah, mimma, amma. Dan dua kata yang ditulis bersambung, Allah, mimma, amma. Kemudian wakaf idtirori. Wakaf idtirori adalah berhentinya qori secara terpaksa di tengah bacaannya karena mendapatkan penghalang seperti bersin, kehabisan nafas, letih, lupa, menangis, atau sebab-sebab lain yang menghalanginya dari melanjutkan bacaan secara langsung. Hukumnya boleh berhenti dalam lafaz apapun selama tidak disengaja. Apabila hal tersebut terjadi, qori hendaknya memulai bacaan dari lafaz sebelumnya, kecuali apabila maknanya telah sempurna. Wakaf intizori. Wakaf intizori adalah berhentinya qori pada kata-kata tertentu dengan maksud untuk mengumpulkan riwayat dari berbagai qiraah pada suatu ayat atau qiraah bil jama'. Apabila qori telah berhenti pada satu lafaz, hendaknya ia memulai dari lafaz sebelumnya untuk menyempurnakan maknanya. Kemudian wakaf ikhtiyari. Wakaf ikhtiyari adalah berhentinya qori dengan sengaja tanpa sebab-sebab di atas, termasuk di dalamnya apabila qori tiba-tiba berhenti pada suatu lafaz untuk mengambil nafas dengan sengaja dan kemudian melanjutkan bacaan. Hukumnya terbagi menjadi 4, yakni tam, kafi, hasan, dan qabih. Rincian hukum ini akan dijelaskan kemudian. Kaidah umum dalam wakaf. Kaidah umum pada bab wakaf ada 2. Pertama, berhenti pada akhir ayat merupakan sunnah secara mutlak atau hasan. Kedua, tidak ada dalam Al-Quran wakaf yang wajib atau haram secara syar'i, kecuali yang dapat merusak makna. Imam Ibnu Al-Jazari menunturkan, walaisa fil Qur'ani mi waqfin wajab wala haramun ghaira ma lahu sabab. Wakaf dan ibtida dalam Al-Quran tidak ada yang hukumnya wajib atau haram selama tidak ada sebabnya. Saktah. Saktah artinya diam atau mencegah. Secara istilah bermakna menahan suara dalam waktu yang lebih pendek daripada wakaf dengan tanpa bernafas. Imam Ibnu Al-Jazari mengatakan bahwa tidak boleh sakta kecuali pada tempat-tempat yang telah sahih riwayatnya. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' menukil peringatan dari Imam Abu Muhammad Al-Juwaini yang mengatakan, di antara manusia ada yang berlebihan dalam mengupayakan bacaan yang tartil, sehingga ia menjadikan satu kata menjadi seperti dua kata yang berbeda, yang mana mereka bertujuan memperjelas huruf-hurufnya, seperti ucapan mereka saat membaca lafaz nasta'in, dengan memberikan jeda yang ringan di antara huruf sin, sukun, dan huruf ta, membacanya menjadi nasta'in, sehingga mengakibatkan terputusnya huruf tersebut dengan huruf berikutnya, bahkan secara umum memutuskan suatu kata tersebut. Bacaan semacam ini tidak diperbolehkan. Hal ini disebabkan satu kata yang sama tidak diperbolehkan untuk diputus, dipisah, atau diberikan jeda di antara huruf-hurufnya. Kadar yang diperbolehkan dalam upaya
menartilkan Al-Quran adalah mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya. Kemudian membaca huruf yang berada membaca huruf setelahnya secara langsung tanpa ada jeda. Menartilkan Al-Quran artinya menyambung setiap huruf dan kata dengan tepat dan tidak tergesa-gesa. Dan bukan termasuk tartil apabila memisahkan bacaan setiap huruf atau berhenti pada tempat yang tidak semestinya. Beliau melanjutkan perkataannya. Bukan termasuk syarat dalam membaca surah Al-Fatihah, tidak seseorang membacanya dengan memisahkan setiap kata dengan kata berikutnya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang terlalu berhati-hati. Namun ternyata telah melampaui batas. Bahkan para ulama Basrah menilai cara membaca tersebut termasuk kelemahan dan keterbata-bataan dalam membaca Al-Quran. Seperti demikian, sebagian orang yang memisahkan lafaz iyyaka dengan na'budu dengan cara memberikan jeda yang singkat di antara keduanya. Ini merupakan sikap yang berlebihan dalam membaca Al-Quran. Termasuk di antaranya sebagian pembaca Al-Quran yang ragu dalam menentukan perhentian setiap akhir yang dibaca, khususnya saat membacanya dengan perlahan atau sir. Apakah ia berniat membaca dengan waqaf, berhenti untuk mengambil nafas, atau wasol, langsung menyambung dengan ayat berikutnya? Karena tidak jarang yang terjadi adalah ia membaca dengan niat waqaf, namun dengan perhentian yang terlalu singkat dan tanpa bernafas, sehingga ia menjadikan waqafnya sebagai saktah, dan hal tersebut tentu saja tidak diperkenankan. Dalam riwayat Hafs, jalur Syatibiyah disebutkan terdapat 4 tempat yang wajib saktah dan 2 tempat yang diperbolehkan saktah. Tanda saktah pada mushaf adalah huruf sin kecil di atas akhir kata yang bersangkutan. Penting untuk difahami bahwa hukum saktah adalah hukum wasol, bukan waqaf. Karenanya, pada saktah wajib sekalipun kewajiban tersebut hanya berlaku apabila kita berniat wasol. Sedangkan saat berniat waqaf, maka tidak ada saktah. Namun, pentingnya untuk diperhentikan. Pentingnya kita untuk memperhatikan awal kata yang akan kita pilih untuk memulai kembali bacaan. Nah, saktah yang wajib itu ada dalam Al-Quran. Silahkan kalian cari surah Al-Kahfi ayat 1-2, kemudian surah Yasin ayat 52, surat Al-Qiyamah ayat 27, dan surah Al-Mutaffifin ayat 14. Itu adalah saktah yang wajib. Dan saktah jaiz akhir surah Al-Anfal dengan awal At-Taubah, surat Al-Ahqaf, bukan surat Al-Ahqaf ya, surat Al-Haqqah ayat 28-29.